Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, alhamdulillah. Kembali lagi di Yosa Channel, ya Skills Academy. Ya, kembali lagi ke bahasan tentang 20 prinsip. Ya, setelah ada skip ya beberapa waktu. Kayak mau itu. Jadi ada skip selama berapa waktu ya kemarin ya. Ya, jadi kawan-kawan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang 20 prinsip ya. Nah, prinsip yang pertama itu kan udah ya, tentang highlightnya adalah Islam itu lengkap. Ya, Islam itu syamil mutakamil. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang Islam itu, kita harus mencari dari sumbernya. Jangan sampai kita belajar itu dari orang Islamnya, karena orang Islam itu kata-kata gini, Islam itu sempurna tapi tidak dengan penganutnya. Jadi Islamnya itu sempurna tapi penganutnya itu ya menuju kesempurnaan gitu, sedang berproses untuk kepada kesempurnaan. Jadi ya kalau misalnya kamu mau belajar tentang Islam, ya jangan belajar dari orangnya, nanti kecewa ya ngelihat wah dia kan udah pergi ke Ka'bah ya kan, atau melaksanakan ibadah ini, ibadah itu. Tapi kok dia ternyata begini ya, kok ternyata masih maksiat ini ya, dan seterusnya. Nah, itu akibatnya kalau kita belajar dari orang Islamnya gitu, bukan dari Islamnya. Tuh, karena ya tadi Islam itu sempurna tapi tidak dengan penganutnya, dan setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing untuk berproses menjadi lebih baik ya, atau berlomba dengan dirinya yang di masa lalu gitu ya. Nggak ada orang yang baru belajar agama 1 tahun 2 tahun tahu-tahu jadi nabi gitu, nggak ada. Ya, jauh banget sih nabi ya, cuman ya maksudnya jadi ulama atau jadi ini nggak ada lah gitu. Dan setiap orang juga kan metode atau cara belajarnya juga beda kan. Ada kadang yang nggak bisa dinasihatin sama kata-kata, ya akan dinasihatin sama sama peristiwa kayak gitu ya. Nah, kemarin lanjut yang kedua, ya kalau misalnya kita mengatakan bahwa Islam itu syamil mutakamil atau sempurna, tahu dari mana sih? Nah, prinsip yang kedua, kata Imam As-Salabana, ya prinsip yang kedua adalah tentang Al-Quran itu the way of life gitu. Ya, Al-Quran itu petunjuk hidup. Jadi kesempurnaan Islam itu, yang pertama kan Islam itu syamil mutakamil ya. Islam itu prinsip yang pertama ya, Islam itu bukan cuma ngebahas tentang ibadah ritual gitu kan, tapi ibadah sosial juga, ibadah ekonomi juga, dan bagaimana begitu banyak hal yang lainnya yang dibahas sama Islam. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tahu dari mana kan gitu. Akan mulai ada pertanyaan tuh, ada wondering kan, ada pertanyaan, bertanya-tanya gitu. Mana buktinya Islam itu sempurna? Nah, dari petunjuknya. Petunjuk dari mana? Al-Qur'an. Gitu. Jadi sumber informasi, sumber kegiatan keseharian orang Islam itu ada di sumbernya, yaitu Al-Qur'an. Kayak gitu. Ya. Nah, kemarin kita udah bahas juga tuh, ya. Jadi kita review ya, supaya kawan-kawan juga yang mungkin baru nonton bisa lihat lagi, bisa tahu lagi gitu ya. Bahwa ya 3 bukti Al-Qur'an itu kenapa disebut sebagai kitab suci. Ya, kemarin kita meng-highlight-nya itu dari kata-katanya Kiai Haji Zainuddin MZ, ya kan. Yang pertama, Al-Qur'an itu dikatakan suci karena dia terbukti bahwa bisa dihafal oleh jutaan manusia. Mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW ketika Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, ya kan, sampai detik ini, sampai nanti menjelang hari kiamat. Itu
Al-Quran itu dikatakan suci karena terbukti bisa dihafal. Ya, 6.000 sekian ratus ayat itu bisa dihafal oleh jutaan manusia gitu. Jadi nggak sedikit. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu suci. Terus yang kedua, Al-Quran itu suci karena tidak ada kontradiksi, nggak ada perbedaan isinya. Jadi nggak ada yang bertentangan gitu isinya. Ya semuanya sejalan, semuanya sejalur. Bahkan juga presisinya ada, ya kan penuh ilmunya juga, banyak bukti-buktinya juga seperti itu kan. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, ya Al-Quran ini katakan suci karena murni. Dia ini Al-Quran ini tidak dicampuri oleh tidak, kalau bahasanya di sini tidak atau tanpa campur tangan manusia. Jadi isi Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah dirubah. Sampai hari kiamat nanti isi Al-Quran tetap sama gitu. Tapi isinya bisa mewakili ya berdasarkan pokok-pokok bahasan atau pokok-pokok yang nantinya kita perlukan gitu. Nah ini kalau misalnya nanya kok Kak banyak banget nih mic-nya, ini supaya backup. Soalnya udah pernah kita ngerekam ya 1 jam tapi suaranya nggak ada kan sedih banget ya. Itu tantangannya ya. Ya mudah-mudahan doain lah mudah-mudahan nanti kita punya tim yang serius banget nih memperhatikan uh, informasi keagamaan ya untuk anak-anak muda kayak gitu. Terus yang prinsip ketiga kemarin terakhir itu adalah tentang Islam itu agama akal sehat. Jadi Islam itu agama akal sehat. Islam itu bukan dogma. Islam itu ya bahkan kemarin kita ceritakan ya kan. Ayat pertama yang turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan di situ tidak disampaikan nama Tuhannya siapa. Gitu. Supaya apa? Supaya mikir, supaya bertanya-tanya gitu. Supaya ada keinginan untuk belajar, untuk memahami dulu gitu. Pas udah paham, pas udah tahu, pas udah yakin, oh bener nih gitu kan. Nah, kita tinggal jalan gitu. Nah, itu kan nabi, ya kan. Nah, kalau kita sebagai umatnya ya sama juga. Cuman kan kita enaknya kita itu udah banyak contoh gitu. Jadi lebih mudah untuk ya tinggal ngikutin aja, tinggal ngikutin. Tapi tadi kan di sini ya bab ketiga, prinsip ketiga, ya kata Imam Hasan Al-Banna, beriman menggunakan akal, ya seperti itu. Jadi ya ada bab-bab di mana yang memang di luar akal gitu, tapi itu bisa dinalar gitu, bisa mengerti. Kalau kita benar-benar berpikir, itu kita bisa mengerti gitu akan hal tersebut, akan peristiwa-peristiwa tersebut seperti itu ya. Nah, itu adalah prinsip yang ketiga. Nah, kita masuk kepada prinsip yang keempat. Ya, kata Imam Hasan Al-Banna, al-Islam akidah wa ibadah, wa waton, wa jism, wa din, wa daulah, wa ruh, wa amal, wa musaf, wa sayf gitu. Jadi Islam itu adalah akidah dan ibadah. Islam juga adalah tanah air dan bangsa. Islam adalah agama dan negara. Islam itu adalah spiritualitas dan aksi dan juga mushaf ya, informasi dan juga pedang. Nah, ini kita harus diterangin dulu nih ya. Jadi Islam itu sekali lagi di sini ditegaskan itu diuraikan sama Imam Hasan Al-Banna bahwa Islam itu agama bukan cuma di masjid gitu. Ini yang salah kaprah atau mungkin yang kawan-kawan di sini adalah anak-anak rohis gitu. Yang sekarang ini yang saya lihat gitu ya, anak-anak rohis itu berpikir bahwa rohis itu cuma sekedar kegiatan di masjid gitu. Kalau dulu ada istilah cicak musola. Jelek banget cicak musola ya. Ya. Cuman ya tadi itu kenapa jadi ngomong cicak musola. Maksudnya kegiatan anak rohis itu ya atau kegiatan agama itu bukan terbatas di masjid doang gitu. Ketika Anda nih karena saya ngajarnya anak SMK ya, Anda sebagai anak akuntansi ya maka ketika Anda ya menghitung dengan benar ya balance kemudian membantu
yang namanya perusahaan itu perhitungannya benar, keuangannya baik, gitu kan, tidak ada yang bocor dananya, ya maka di situ adalah Anda melakukan kegiatan yang agamis gitu, Islami gitu. Marketing, ya kalau seorang pedagang, ya berikan informasi yang benar terhadap produknya, kebenaran-kebenarannya gitu. Bahkan sampai kalau Nabi mengajarkan sampai kekurangannya pun dikasih tahu sama Nabi, gitu. Nah itu juga sudah agamis agamis tuh, gitu. Dan kalaupun kita melihat ada yang kemarin mungkin ada yang paling dekat tuh di Rawabuaya tuh ada, kebakaran misalnya, ya kita nggak perlu nanya juga agama ente apa baru kita bantu, enggak gitu. Ya, jadi balik lagi kepada bab 1 gitu, bahwa Islam itu adalah syamil mutakamil gitu. Jadi bukan cuman individual gitu. Islam itu bukan untuk orang-orang introvert doang, ya, seperti itu. Nah, di sini jadi Islam itu ibarat power bank buat semua sisi hidup. Nggak cukup kalau cuman ngecas iman waktu Jumatan doang. Ya, ya atau ada juga yang pernah bilang begini, ada istilah agama itu urusan hati, jangan bawa-bawa agama ke ranah sosial dan politik. Nah, ini juga keliru, gitu. Kalau pahamnya seperti ini, agama jangan dibawa-bawa ke politik, agama jangan dibawa-bawa ke kehidupan, ke pekerjaan, gitu. Nah, ini agak unik sih, gitu. Apalagi kalau misalnya yang ngomong adalah orang Islam, ya, orang muslim itu sendiri, berarti belum paham terhadap agama Islamnya sendiri, gitu ya. Jadi Islam itu tadi menyeluruh, bukan cuman ngatur waktu kita sholat. Ya, agama Islam juga mengatur waktu kita kerja, waktu kita mikir, waktu kita hidup bareng sama orang-orang, gitu. Waktu kita di masyarakat, gitu. Ya, Islam itu juga nantinya harus bermanfaat, gitu. Bahkan ya kata-kata yang paling terkenal kayak kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya, gitu. Ya, dalam konsep agama Islam, ya, bermanfaat itu bukan dimanfaatin. Kita nggak merasa dimanfaatin. Kita melakukan itu karena memang benar-benar paham bahwa ketika kita melakukan kebermanfaatan di masyarakat, itu kita memiliki bahasanya apa ya, yang paling enak ya, memiliki tiket VIP untuk mendapatkan kebaikan, ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi bagi orang Islam melakukan kebaikan, ya, tapi saya bukan mengajarkan kita harus rela dimanfaatkan, bukan ya. Kita bermanfaat, gitu. Kita menilai, kita menimbang, kita berpikir, ya kan di bab ke apa? Prinsip yang ketiga kan berpikir kan, gitu. Kita mikir nih, gitu. Kemampuan kita semana nih bisa bermanfaat, gitu. Ya kalau bisa bermanfaatnya baru untuk diri sendiri, ya it's okay, nggak masalah. Tapi nanti berproses tuh, mulai bermanfaat untuk orang-orang terdekat gitu, mulai bermanfaat untuk orang-orang sekitaran rumah misalnya, mulai bermanfaat kepada sekitaran, ya kan. Makanya kalau dalam struktur pemerintahan di Indonesia itu kan udah kelihatan tuh, ya kan ada namanya RT. Nah di RT itu nantinya ada kita kerja bakti kah, ya kan, untuk ngurusin kebersihan, sama-sama peduli sama lingkungan sekitar. Kemudian ada di tingkat RW misalnya, kemudian tingkat kelurahan, kecamatan, terus terus kabupaten dan seterusnya kayak gitu. Jadi Islam itu bukan cuma ngebahas tentang ibadah individual gitu. Ya bahkan tatanan negara pun itu dibahas sama Islam gitu. Tapi tadi berproses, ya ada prosesnya. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing dan kita harus menghargai proses orang lain, dan kita juga menghargai proses diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri juga berproses. Kita hargai nih, kita yang sekarang ini udah keren banget. Misalnya dulu kita belum bisa sholat tepat waktu, ya kan? Jadi bisa sholat tepat waktu itu udah keren. Misalnya kita dulunya nggak pernah baca Quran, terus mulai baca Quran, nah itu berproses kan. Nah itu kita juga harus hargain diri kita sendiri, kayak gitu.
Ya, keseimbangan antara mushaf dan aksi. Jadi mushaf itu maksudnya tuh ilmu, petunjuk, spiritualitas. Ya, jadi ilmu, petunjuk, spiritualitas itu tentang mushaf. Makanya tadi kan mushaf sama kaif, saif, pedang. Ya pedang itu maksudnya aksi gitu. Jadi kita ketahuin dulu ilmunya, apa hal-hal yang bisa kita apa kita harus mengetahui dulu nih dasar-dasarnya kenapa kita melakukan hal tersebut. Jadi nggak taklid bener-bener buta gitu. Walaupun di sebelumnya kita sudah bahas bahwa apa namanya ya kita sebelumnya juga udah dibahas gitu ya bahwa kita jangan apa yang nggak harus taklid buta gitu. Ya, taklid buta itu nggak boleh dalam berbagai hal itu nggak boleh, termasuk dalam ibadah pun ya. Kalaupun kita taklid pun kita kan berpikir kan, kita bisa menentukan oh ternyata ada ulama ini ulama 1, 2, 3, 4. Nah ulama ini memberikan informasi kepada kita bahwa oh tata cara atau kesimpulan yang diambil ya oleh beliau itu seperti ini loh cara sholat, seperti ini loh cara puasa, seperti ini loh cara berzakat dan seterusnya. Nah itu kita menggunakan akal kita tuh untuk oh kayaknya apa bukan kayaknya, berdasarkan yang kita timbang gitu dalam pikiran kita, oh ini nih saya lebih condong kepada pendapat yang ini, saya lebih condong kepada pendapat yang itu. Ya kita ambil pendapat kita dan menghargai pendapat orang lain kayak gitu. Ya jadi pas udah tahu ilmunya, maka saya ingat kata-kata yang dari guru saya SMP tuh, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau udah tahu ilmunya, kita berusaha semaksimal yang kita mampu, ya. Nggak harus ya namanya langkah apa sih naik naik tangga tuh kita mau naik level ya naik naik lantai ya kan. Kalau di tangga itu kan step by step. Nggak bisa kita ngelangkah langsung 5 anak tangga gitu kan nggak bisa ya. Jomplang gitu. Kalau kata orang Betawi bilang jomplang. Jadi step by step kayak gitu. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan ilmunya, ya, terus amalin gitu. Kalau bahasa guru saya ada namanya lagi menghidupkan ilmu gitu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan ilmunya, menghidupkan ilmunya gitu. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang pinter, ya orang yang tahu ilmu agama banyak, tapi kok kayak begitu ya? Nah, itu dia. Karena dia mungkin tahu ilmunya, tapi mengamalkannya belum sampai kepada taraf apa yang dia dia dapatin gitu. Nah, ini jadinya kita tadi balik lagi kepada kita harus menghargai dan kita fokus kalau untuk amalan kita fokus kepada diri sendiri dan kita berlomba dengan diri kita yang sebelumnya gitu. Bukan tugas kita menghakimi kegiatan orang lain gitu, ibadah orang lain itu nggak perlu gitu. Kayak gitu ya. Nah, jadi Imam Hasan al-Banna itu akhirnya memfokuskan kepada apa maksudnya? Jangan jadi muslim yang cuman pegang Al-Quran doang gitu, tapi nggak berani ngelakuin perubahan gitu. Tapi juga jangan jadi aktivis yang semangatnya gede tapi lupa sama spiritualnya gitu. Jadi ngaji tapi nggak peduli sama sesama gitu. Ngaji, baca Quran ya kan bisa sejus, 2 juz, 3 juz, tapi nggak peduli sama lingkungannya kayak gitu. Atau sebaliknya, peduli sama lingkungan, akrab sama semua orang, berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi nggak sholat. Nah gitu loh. Nah jadi kalau yang kita bisa kalau yang bisa kita simpulkan gitu ya. Jadi yang Imam Masalabana ini masuknya tuh ke Islam wasatun gitu. Jadi Islam itu orang-orang Islam adalah orang-orang yang pertengahan gitu. Jadi konsep yang diajarin ya bahkan dalam surat Al-Baqarah juga pertengahan itu ada kata-kata wastun atau wasaton yang artinya itu pertengahan. Jadi ketika kita mengambil suatu pendapat, ketika kita mengambil sesuatu tindakan itu berdasarkan tadi tuh kita ngambil yang tengah-tengah gitu. Jangan cuman spiritual tapi aksinya nggak ada. Jangan cuman aksinya doang, tapi spiritualnya juga nggak ada gitu. Jadi
kita harus ada di konsep di tengah-tengah. Seperti itu ya. Oke, lanjut kepada tuh kan muncul. Ada yang muncul. Nah, real talk. Islam dalam hidup lo. Ya, contoh kalau lu masih kuliah, kalau Anda masih kuliah, kamu masih kuliah, ya itu ladang ibadah. Kalau seandainya kita lurus tuh. Ya kan, kita kuliah, kita sekolah, sekolahnya bener, datang masuk ke pelajaran ya, walaupun gurunya killer misalnya atau gurunya kita belum mengerti cara mengajarnya, ya hargailah kita, minimal kita hargai gurunya, dan minimal banget kita hargain orang tua kita. Ya, orang tua kita yang sudah membiayai, kan gratis kak sekarang sekolah bayar. Iya, sekolahnya gratis, tapi uang jajan ente nggak gratis brother. Ente datang ya kan harus naik bis, harus naik Jaklingko gratis kak. Jaklingkonya gratis, cuman ente jajan tuh di kantin tuh, di warungnya Bude mie ayam, ya ente bayar tuh, keluar duit. Ente beli sempolan ayamnya Pak Senen itu bayar pakai duit kan. Nah, duit itu dari orang tua. Nah, minimal kita datang ke sekolah itu ya kita niatin untuk suatu hal yang baik-baik gitu kan. Nah, kemudian misalnya Anda berbisnis, nah berarti bisnisnya harus yang jujur, harus yang adil, harus yang berusaha menghargai lingkungan. Artinya sebisa mungkin kita pakai kemasan-kemasan yang tidak mencemari lingkungan misalnya. Kemudian ketika bersih-bersihnya juga demikian, gitu kan. Ya, jadi berbisnisnya juga yang bagus, yang baik gitu. Nah, keseharian juga dalam media sosial. Nah, ketika di media sosial juga itu tempat menyebarkan inspirasi, ya bukan cuman flexing-flexing misalnya, atau bukan cuman menebarkan hal-hal yang akhirnya membuat orang lain melakukan hal yang tidak baik, mencontohkan yang tidak baik gitu. Nah, media sosial justru itu jadi tempat yang bagus banget untuk menyebarkan kebaikan, gitu ya. Nah, kalau di lingkungan, nah berarti kita bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan kita di rumah maksudnya ya. Ya kalau di rumah itu ya, kalau misalnya kawan-kawan ya pertemanan di lingkungan ya, maka sebarkanlah hal-hal yang baik-baik kayak gitu ya. Oke, checklist aksi nyata. Ya kita evaluasi. Coba Islam udah hadir belum sorry. Jadi Islam udah hadir belum dalam rutinitas kita setiap hari, dalam keseharian kita gitu ya, selain ibadah yang wajib gitu. Tapi kalau misalnya belum, berarti kita sama-sama beresin yang wajibnya dulu nih. Yang wajibnya dulu itu kita beresin. Ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan sudah bisa menerapkan yang wajib udah selesai, udah finish, udah rapih, udah beres, baru kita masuk yang ke sunnahnya. Ya, perbanyak salawatnya. Walaupun beriringan juga boleh gitu. Memperbaiki sholat wajibnya, terus di sela-selanya itu melakukan hal-hal yang sunnah juga boleh banget gitu ya. Ya lakukan puasa sunnahnya, sholat wajibnya udah bagus, melakukan sholat duhanya, sholat sunnahnya ya, sholat duha, sholat tahajudnya dicoba gitu ya, zikirnya dicoba, kemudian puasanya dicoba, puasa sunnahnya yang kemarin ada puasa Arafah ya kan, dan 10 hari itu boleh puasa sunnah di situ. Ya, kemudian ada puasa Yaumul Bid misalnya. Jadi, dan kembali lagi gitu bahwa kita mulainya dengan step by step, dan setiap orang punya prosesnya sendiri, maka hargailah proses diri sendiri dan proses orang lain juga. Gitu ya. Kemudian ya coba ikutin komunitas dakwah, komunitas sosial atau komunitas edukatif gitu ya. Jadi ya selain kita punya aktivitas kesukaan kita, hobi-hobi kita, ya game misalnya boleh, nggak ada masalah game, yaitu hiburan, tapi porsinya kita harus benar-benar perhatikan gitu. Selain kita ngegame, ya berarti kita juga harus ada porsi untuk sosial, ya kan, untuk edukasi. Ya kalau kawan-kawan jago anak RPL nih, misalnya jago ngoding apa segala macam, boleh tuh di-share cara ngodingnya, atau bikin program-program ya yang bisa membuat sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Kayak misalnya mengingatkan jadwal sholat misalnya gitu ya, atau kompas gitu, ada kompas untuk kompas sholat gitu, kiblat
misalnya. Atau, planner planner muslim tuh, itu juga lagi apa, lagi in juga tuh ya. Jadi kalau kawan-kawan jago ngoding tuh planner-planner tuh sebenarnya bagus tuh untuk dibikin project gitu ya. Aksi nyata lagi, posting satu konten positif tentang Islam hari ini gitu. Udah belum? Jadi ya kalau punya media sosial ya jangan, ya berikanlah sesekali gitu tentang hal-hal yang positif atau hal-hal tentang, eee, nasihat-nasihat yang baik gitu. Kalau kesannya, kalau ayat Quran berarti entar kita takut terlalu ustad," walaupun enggak juga sih ya. Ya ya, ininya ajalah, apa, perkataan-perkataan ulama misalnya, perkataan-perkataan, atau dulu istilahnya apa, kata-kata mutiara gitu dari para ulama misalnya, di-share lah. Intinya share aja yang baik-baik gitu, karena di media sosial itu kan nantinya apalagi, saya pernah kenal tuh ada temen yang meninggal dunia gitu, cuman dia medsosnya itu masih masih aktif gitu, dan isi-isinya ya banyak hal yang nggak bermanfaat kayak gitu. Nah, semakin sering dilihat kan nanti, ya walaupun sekarang algoritma nggak begitu sih mainnya ya, cuman tuh medsos bakalan, ya nggak tahu tuh sampai medsosnya mati mungkin baru itu bisa hilang semua data-datanya, gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya kan, ya, apa, nanti kawan-kawan jadi sulit nanti ke depannya, gitu ya. Oke, itulah, ya Allah, jadikanlah aku muslim yang kuat secara jiwa dan aksi dan nyata dalam aksi. Ya Allah, jadikanlah aku muslim yang kuat secara jiwa dan nyata dalam aksi. Tancapkanlah dalam hatiku keimanan dan gerakkan tanganku untuk menebar manfaat. Seperti itu. Ya, kalau ada yang mau tanya-tanya langsung aja di kolom komentar. Ya, kalau mau langsung tanya bisa langsung di kolom komentar, bisa ditanya-tanya. Gitu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita langsung tutup. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Ya, ini baru prinsip keempat, masih ada 16 prinsip yang lain, gitu ya. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa di-like, di komen, di-share. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.